Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal bulan April, tepatnya tanggal 1, sebuah artikel terbit di Gorontalo Post dengan judul Kewajiban Terlibat dalam Penegakan Khilafah. Saya ingin menjelaskan terkait artikel tersebut. Awalan dan akhiran dalam judul tersebut merupakan sebuah pemaksaan sekaligus merupakan ciri khas dari aktivis atau simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia di dalam melempar jangkarnya. Yang semula persoalan konsensus ijtihad digambarkan seperti sesuatu yang bersifat transenden di dalam agama. Kemudian dijustifikasi untuk perubahan yang diinginkan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia, termasuk mereka selalu mengatasnamakan agama. Mengawali istilah kewajiban dan mengakhirinya dengan khilafah merupakan sesuatu istilah yang bukan tanpa makna, di mana di dalam artikel tersebut meminjam analisis Antonio Gramsci untuk memperoleh kekuatan massa, di mana para ideolog Hizbut Tahrir atau Hizbut Tahrir Indonesia yang haus akan kekuasaan berusaha semaksimal mungkin melakukan hegemoni intelektual, baik berupa penggunaan bahasa maupun upaya framing di media sosial. Tidak ada lain tujuannya kecuali satu. Apa itu? Memperoleh legitimasi rakyat bahwa Hizbut Tahrir atau Hizbut Tahrir Indonesia merupakan gerakan dakwah yang memperjuangkan Islam. Jadi di sini mereka menyembunyikan kepentingan politik global mereka, gerakan politik berupa nantinya yang terakhir adalah kudeta, dengan seakan-akan di masyarakat yang diambil nantinya adalah gerakan dakwah. Jadi aslinya tujuan gerakan politik tetapi dibungkus oleh gerakan-gerakan dakwah. Jadi gerakan dakwah itu hanyalah tahapan di awal sebelum mencapai gerakan politik yang sesungguhnya. Mau tidak mau ketika mereka nanti sudah merasa kekuatan massa, kekuatan SDM mereka sudah mumpuni dan cukup, maka upaya melakukan kudeta itu akan mereka lakukan seperti yang mereka lakukan di negara-negara lainnya, walaupun berakhir pada kegagalan. Usaha yang mereka lakukan berupa memperoleh legitimasi tersebut tanpa jelas. Misalnya pada bagian pertama di dalam artikel tersebut, penulis artikel tersebut menjadikan sejarah kenabian dan sejarah Khulafaur Rasyidin atau Khulafaur Rasyidun, 4 sahabat Nabi, sebagai pengantar artikelnya. Di sini merupakan penyelewengan pertama terjadi. Sesungguhnya era kenabian dan 4 sahabat Nabi tidak seperti yang digambarkan di dalam artikel tersebut yang mewajibkan dan 4 sahabat Nabi itu mengimplementasikan yang namanya sistem khilafah Islamiyah. Tidak. Sesungguhnya era kenabian dan 4 sahabat Nabi tidak pernah mempraktekkan atau menjadikan khilafah Islamiyah sebagai sebuah sistem. Sebagaimana di dalam video-video saya yang lain mengatakan bahwa khalifah itu adalah pemimpin. Sebab itulah keempat khalifah ketika digabungkan atau jamaknya nanti menjadi Khulafaur Rasyidin. Nah, tetapi seorang khalifah tidak mesti menggunakan sistem khilafah seperti di Indonesia. Khalifahnya siapa? Presiden Joko Widodo. Sistemnya apa? Demokrasi. Itu sah-sah di dalam agama Islam. Jadi kita jangan terkena virus daripada Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, di samping itu pula penyebutan khalifah untuk 4 sahabat Nabi merupakan sebuah keniscayaan. Karena apa? Mereka menggantikan Nabi. Khalifah itu maknanya pengganti. Siapa yang diganti? Yang diganti oleh Nabi. Setelah Nabi wafat, maka orang yang melanjutkan estafet kepemimpinan politiknya disebut dengan khalifah. Nah, setelah Nabi wafat, para khalifah itu bukan lagi Rasul yang menerima wahyu seperti Nabi, tetapi pemerintahan biasa. Sebab itulah keempatnya menjalankan warisan Nabi, baik yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis maupun jejak karir politik Nabi. Nah,
Berbicara tentang khilafah Islamiyah yang terkait dengan politik, Nabi justru tidak mewariskan sistem khilafah Islamiyah, melainkan Nabi mewariskan yang namanya Piagam Madinah yang sama sekali tidak terdapat jejak sistem khilafah Islamiyah di dalamnya. Nabi pun tidak menyebut Yasrib atau Madinah dengan negara Islam, negara khilafah atau daulah Islamiyah, melainkan negeri yang berperadaban dan mengejawantahkan nilai-nilai agama serta mengakomodir nilai-nilai atau substansi-substansi dari agama-agama yang ada kala itu, seperti Yahudi, Majusi, dan agama-agama lokal lainnya. Oleh sebab itu, di dalam kitabnya As-Siddiq Abu Bakar yang terbit tahun 1986 menyebutkan di dalam Islam tidak terdapat pemerintahan yang baku, nidhamus thabit tidak ada, atau nidhamun muqarrar tidak ada, di mana Islam hanya meletakkan seperangkat tata nilai yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar dalam bernegara dan berpolitik. Makanya di dalam Al-Quran kita kerap mendapatkan ayat misalnya, lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna. Lau anna ahlal qura, penduduk negeri itu yang harus kita perbaiki, bukan sistemnya. Nah, teks-teks keislaman hanya mewajibkan khalifah. Ya, makanya di dalam Al-Quran pun terdapat istilah khalifah. Karena apa? Sesuatu yang genting pasti tersirat dan termaktub di dalam sumber-sumber primer agama Islam, bukan khilafah seperti sistem yang digambarkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia dengan berbagai macam legitimasi dan alat pendukungnya. Keduanya bukanlah paket hemat dalam syariat Islam. Khilafah itu merupakan bagi saya adalah produk sejarah, bukan produk syariat. Dan Anda hanya dapat menemukan paket hemat, khalifah dan khilafah adalah sebuah kewajiban, itu hanya di dalam kitab-kitab Hizbut Tahrir Indonesia semata. Di luar itu Anda hanya menemukan kewajiban mendirikan khalifah atau mengadakan eksistensi seorang pemimpin, dan khilafah sebagai sebuah pengertian pemerintahan, bukan sistem. Ya, jadi khilafah yang terdapat di dalam kitab-kitab itu bukan sistem, melainkan pemerintahan. Pemerintahan itu labelnya apa saja terserah, sesuai dengan kesepakatan maupun konsensus yang ada di penduduk negeri itu. Jadi jangan terkecoh sama sekali. Memang Hizbut Tahrir selalu menggunakan permainan di dalam tatanan linguistik atau bahasa. Makanya ketika Anda membaca misalnya karya Al-Mawardi di dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, pengertian khilafah itu sederhana. Apa? Kekhalifahan yang khalifahnya berfungsi untuk menjaga urusan agama dan dunia. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk apa kita mau berusaha capek-capek untuk mendirikan khilafah Islamiyah yang itu hanya menguntungkan kelompok umat Islam semata? Dunia ini dijadikan oleh Allah tidak hanya untuk umat Islam. Kalau kita totalkan seluruh umat Islam di dunia ini, maka kita menjadi minoritas. Jadi kita jangan bayangkan umat Islam mayoritas hanya dalam konteks Indonesia semata. Artinya kenapa dunia menolak sistem khilafah Islamiyah? Bukan persoalan mereka anti-Islam atau bukan. Persoalannya karena apa? Itu bukan merupakan konsensus atau kesepakatan yang nantinya disepakati bersama. Itu hanya akal-akalan politik yang dibuat oleh kelompok Hizbut Tahrir atau kelompok Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, dengan mengacu pada konferensi ulama di Mesir pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Januari 2020 lalu, saya ingin mengutip sebuah kesimpulan. Mereka mengatakan tidak ada ketetapan dalam teks Al-Quran dan hadis Nabi yang mewajibkan untuk menerapkan sistem pemerintahan tertentu. Ingat, di situ tidak ada Nabi mewariskan pemerintahan tertentu, termasuk di dalamnya sistem khilafah Islamiyah. Sebaliknya, sistem apapun yang ada di era modern ini dibenarkan oleh agama selama mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kebebasan, melindungi negara, tanah air, dan menjamin hak-hak warga negara. Apapun keyakinan dan agamanya, serta tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, jadi jelas. Jadi sistem demokrasi ini telah diakomodir dan sesuai dengan parameter agama. Adapun terkait hal-hal yang belum sesuai dengan agama, kita tidak mesti menggantinya dengan sistem khilafah Islamiyah. Karena apa?
jika Anda membeli bakso ya dan Anda memberikan mangkuk, maka yang Anda buang baksonya bukan mangkuknya. Nah, itu sebuah analogi yang kerap saya berikan kepada siapapun. Jadi jika Anda membaca artikel yang terdapat di dalam Gorontalo Post, kemudian mengutip juga fikih Haji Sulaiman Rasyid, sesungguhnya itu merupakan legitimasi yang sama sekali tidak berdasar, dan penulis artikel tersebut tidak sama sekali membaca secara keseluruhan isi buku tersebut. Dan itu bisa saya pastikan, karena bagi orang yang membaca secara utuh, ya akan didapatkan sebuah kesimpulan berupa penerimaan atas hasil ijtihad dan fuqaha dalam menghasilkan sebuah hukum, di samping mengkaitkan dan menyandarkan kepada sumber primer Al-Quran dan hadis. Dan para pendiri bangsa sudah melakukan hal itu. Misalnya saya sebut ketika Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai Wahid Hasyim untuk diberikan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai Wahid Hasyim ini adalah anaknya dari Kiai Hasyim Asy'ari, ya. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari tidak langsung memutuskan perkara apakah Pancasila sesuai dengan koridor keislaman, dan lagi pula penghapusan terhadap yang tertulis di dalam sila pertama pada Piagam Jakarta. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari melakukan ritual terlebih dahulu. Dia melakukan puasa selama 3 hari, kemudian membaca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya. Kemudian pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Kiai Hasyim Asy'ari membacanya sebanyak 350.000 kali. Kemudian dilanjutkan dengan ritual-ritual yang lain, istikharah dan lain sebagainya. Baru kemudian Kiai Hasyim Asy'ari menempatkan dan menetapkan bahwa Pancasila dan penghapusan pada sila pertama Piagam Jakarta sudah sesuai dan sudah selaras dengan prinsip kebertauhidan kita di dalam agama Islam. Nah, jadi bagi saya keduanya memiliki perbedaan jauh antara khalifah dan khilafah, di mana di sisi lain juga yang Nabi inginkan kepada kita bagaimana kita membuat pemerintahan yang Islami, bukan pemerintahan yang Islam. Pemerintahan Islam Anda bisa melihat video-video saya yang di dalam deskripsi nanti saya taruh. Nah, dan terakhir, penggunaan istilah kewajiban dan khilafah yang ditulis oleh simpatisan Hizbut Tahrir Indonesia merupakan turunan dari narasi sesungguhnya, narasi utama yang sudah ditulis berulang-ulang oleh petinggi Hizbut Tahrir Indonesia. Bahkan lebih parah lagi jika Anda membaca kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah karya pendirinya, yaitu Taqiyuddin An-Nabhani. Dia mengatakan bahwa kaum muslim sedunia yang tidak berusaha menegakkan khilafah adalah berdosa. Jadi Anda ini berdosa sebenarnya dalam parameter dan perspektif Hizbut Tahrir Indonesia. Dan ketika Anda berdosa, maka Anda tergolong maksiat, dan ketika Anda maksiat, Anda akan mendapat azab. Azabnya ya mau lagi neraka. Jadi kira-kira itu runtutan dari yang dikehendaki oleh mereka. Jadi mereka ini menakut-nakuti dengan menggunakan legitimasi agama. Nah, artinya apa? Selain kelompok Hizbut Tahrir atau Hizbut Tahrir Indonesia, kaum muslimin pasca runtuhnya khilafah Turki Utsmani tahun 1924 hingga kini bergemilang dosa, sampai di antara kita semua menerapkan dan berjuang bersama mereka. Jadi kalau Anda pun setuju khilafah, kemudian Anda berjuang bersama misalnya Khilafatul Muslimin, bersama Front Pembela Islam, Anda belum termasuk di dalam menegakkan khilafah. Karena apa? Bagi Hizbut Tahrir yang benar hanyalah kelompok mereka, dan toriko-toriko atau tahapan-tahapan yang benar menurut mereka ya hanyalah mereka. Jadi Anda mendukung khilafah tapi tidak bersama mereka, bagi mereka masih dianggap bergemilang dosa. Nah, terakhir saya ingin mengatakan bahwa banyak aktivis maupun simpatisan Hizbut Tahrir yang kemudian menjadi korban dari para petinggi Hizbut Tahrir Indonesia, disebabkan mereka pertama tidak mendalami agama terlebih dahulu, kemudian tidak memiliki perangkat yang namanya kritis, dan mereka dibentuk oleh salah satu ruang doktrin yang mereka hanya percaya kepada petinggi ataupun tokohnya. Jadi Anda kalau masuk Hizbut Tahrir walaupun sudah pintar, di dalamnya bisa goblok mendadak. Karena apa? Anda terkena virus, yaitu apa? Mengimani atau mentabani serta meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh para tokoh Hizbut Tahrir Indonesia, baik yang di Indonesia maupun luar negeri, adalah benar semua. Jadi pesan saya adalah jangan terkecoh sama sekali oleh perkataan mereka.
Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.